Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khairan liyatafaqahu fid din wa yulhimhu rusyda." Shadaqallahu. Yang sama-sama kami hormati pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Al-Musyarrafah Abinal Kiram Kiai Haji Ahmad Nawawi. Ata'anna Allah bituli hayatih asy-syarifah. Dan doakan juga mudah-mudahan Abinal Kiram sehat walafiat, diangkat segala penyakitnya serta dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula Kepala Pondok Pesantren Al-Musyarrafah Ustaz Haji Hafiz Madani. Semoga senantiasa diberikan sehat walafiat. Semoga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amanah di pondok pesantren ini. Yang kami hormati pula Dewan Asatidz, Dewan Asatidz dan para santriwan santriwati baik baru yang lama yang sama-sama kami cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat. Yang seperti biasanya mastasa ini, kurikulum pondok pesantren ini selalu bertatap muka. Sebelumnya selalu bertatap muka, bersapa dan bersalaman. Jadi pada saat ini kita melaksanakan dengan online learning, baik ya PJJ, bahasanya PJJ atau itu e-learning atau daring ya. Pokoknya dari jarak jauh. Dan mudah-mudahan segala amal perbuatan kita, muamalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut yang setia. Insyaallah kita termasuk pengikut yang setia hingga akhir zaman. Amin. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan di pondok pesantren ini yang sudah saya tulis, sudah saya catat semua apa yang perlu saya sampaikan, apa yang perlu saya paparkan kepada para santriwan dan santriwati, terpenting mobil khusus santri baru yang akan bergabung dengan kita, memang sudah bergabung dengan kita. Ya mudah-mudahan ini dapat difahami dan mudah-mudahan dapat dimengerti. Faham, tidak faham, boleh tak apa hidup pondok pesantren ini. Tapi kalau sudah tidak percaya, naudzubillah min dzalik. Ya. Adapun jadwal selama pandemi, dalam waktu ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran secara online learning. Ya, karena kalau kita menjelaskan tentang kurikulum, tentang kegiatan pondok pesantren yang seperti biasa, kapan hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, tapi itu tidak bisa kita jelaskan sekarang. Itu menyusul untuk kegiatan bertatap muka. Jadi untuk saat ini akan menjelaskan tentang bagaimana dan kapan waktu untuk pembelajaran online. Ya. Dalam pandemi ini, insya Allah pembelajaran online learning ini akan dimulai pada tanggal 15, 16 sampai tanggal 29 Juli 2020.
Tapi di samping itu pula kita juga memperhatikan, juga melihat keadaan, apakah dari pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru, apakah online learning ini akan diundur sampai Desember, apakah nanti di pertengahan bulan Juli ini boleh kita pembelajaran dengan tatap muka. Nah, itu kita lihat nanti, kita perhatikan nanti. Itu jadi untuk kebijakan pemberitahuan kapan kita bertatap muka itu akan menyusul. Karena kita juga akan melihat dan memperhatikan pemerintah mengeluarkan peraturan baru atau tidak. Tapi yang sudah kita sahkan selama pandemi ini dari tanggal 16 sampai tanggal 29 Juli itu akan melakukan online learning. Ya, online learning. Dari tanggal 15 sampai tanggal 29 Juli 2020. Dalam pendidikan pondok pesantren ini kita akan mempelajari yang kita sebut kitab kuning, dan juga ada dua bahasa yang kita akan praktekkan dan belajar pembelajaran ini, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk santriwan lama dan santriwati yang lama itu wajib hukumnya untuk berbicara atau beraktivitas dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nanti akan diatur apakah dalam sebulan sekali, dalam 1 bulan ini 2 minggu ini 2 minggu pertama ini bahasa Arab, atau 2 minggu terakhir bahasa Inggris, atau seminggu sekali bahasa Arab, seminggu sekali bahasa Inggris, terulang lagi, nanti kita atur. Selebihnya urgensi kitab kuning dan bahasa Arab Inggris, bahasa kita mempelajari bahasa asing ini sangatlah penting. Kenapa? Jangan sampai salah niat. Saya ingin belajar kitab kuning bahasa Arab, bahasa Inggris, pengen pinter. Pembelajaran kitab kuning ini saya ingin jadi ahli untuk membaca kitab. Kalau seandainya kamu niat seperti itu, maka apa yang kamu niatkan ya seperti itu. Hanya pinter aja, akhlaknya nggak dapat. Ilmu kehidupan pun tidak dapat. Karena hanya memfokuskan satu titik saja. Tapi boleh satu titik, tapi satu titik ini bisa mewakili yang lain. Apa? Saya mempelajari kitab kuning bahasa resmi, bahasa asing, Arab dan Inggris ini karena i'la'an li kalimatillah. Karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu usahakan, kamu akan dapatkan. Kamu mempelajari kitab kuning, kamu dapat ilmu karena Allah ridho, kamu dapat ilmu, dan kamu juga mendapatkan akhlak dari apa yang kamu amalkan. Kamu mempelajari kitab kuning dan kamu amalkan, insya Allah berkah hidupmu, dan Allah pun ridho apa yang telah kamu lakukan. Itu urgensi kitab kuning. Di samping itu pokoknya setiap kegiatan jangan sampai kita salah niat. Kalau yang niat kita hanya sekedar pintar saja dalam kitab kuning dan bahasa Arab, bahasa Inggris, itu yang kita dapat saja. Tapi nilai-nilai pesantren, karakteristik, karakter anak-anak kita nggak dapat. Kenapa? Karena yang kita niatkan hanya sekedar pintar saja. Tapi kalau kita niatkan karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh untuk berpesantren ini membentuk karakter seseorang dan juga mengutamakan akhlak, karena al-adabu fawqal ilmi. Adab seseorang, akhlak seseorang itu di atasnya ilmu. Kalau kita sudah beradab, sudah berakhlak, insya Allah apa yang kita niatkan untuk pembelajaran, kita pun akan dapatkan itu. Untuk pembelajaran tentang tahfiz doa, itu nanti kalian akan menemukan tentang ba'da shalah, zikr ba'da shalah, doa ba'da shalah, terus tahlil yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Musyrafah telah menyetak atau membuat majmu' sendiri, Majmu' Al-Musyrafah. Jadi nanti di sini ada banyak sekali pelatihan tentang khutbah Jumat, banyak sekali tentang rotibul haddad, rotibul atos, tentang khutbah al-idain. Nanti di sini akan diterapkan dan dilatih. Jadi nanti kalau ketika ada pembelajaran tahfiz doa dan harus membawa Majmu' Al-Musyrafah, ini adalah kitab Majmu' Al-Musyrafah. Itu dia. Ya.
Dan jangan lupa, setiap pondok pesantren mempunyai ekskul tersendiri. Setiap pondok pesantren mempunyai banyak kegiatan, mempunyai setiap kurikulum pendidikan, kurikulum ekstrakurikuler. Nah, mobil khusus dan terutama pondok pesantren ini mempunyai banyak sekali ekskul. Yang paling wajib yang harus diikuti oleh santri adalah muhadharah. Muhadharah ini wajib bagi santri karena kenapa? Melatih diri santri untuk dapat berbicara di depan umum. Jadi nanti ketika insya Allah muhadharah ini akan dilaksanakan setiap minggu di hari Sabtu malam minggu, malam Ahad ya. Insya Allah di setiap satu kelompok ini akan ditugaskan untuk berbicara di depan umum, akan ditugaskan untuk menjadi panitia. Tujuan apa? Tujuannya adalah agar setiap santri mempunyai nilai pesantren dan nilai karakteristik. Nah, dari situlah setiap orang itu akan bekerja sama. Setiap orang itu akan mengenal diri masing-masing teman-temannya. Karena kalau seandainya kalian hanya pintar saja dalam pelajaran, nggak mau ikut ustadz, saya nggak mau ikut ekstrakurikuler ustadz, saya nggak mau mengikuti muhadharah, nggak mau mengikuti beksi dan lain sebagainya di ekstrakurikuler pondok ini. Nanti kalian akan pintar hanya satu ruang lingkup saja, hanya pintar dalam ngaji saja, nggak tahu karakter orang seperti apa, nggak tahu kalau seandainya orang ini mempunyai mimik wajah yang begitu serius itu masuk ke dalam nilai apa. Karena yang kalian niatkan hanya belajar ngaji saja untuk jadi pintar, nggak mau mendapatkan ilmu pendidikan. Jadi setiap apa yang ada di pondok pesantren ini, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat, itu semua adalah pendidikan. Jangan sampai hanya sekilas mata saja melihat pendidikan. Apa yang ada di pondok ini, kejar dan carilah, raihlah prestasimu sendiri. Karena bebas merdeka bagi santri adalah bebas kreativitas, bebas untuk berprestasi. Bukan bebas dalam pergaulan, bebas pergaulan tapi ada batasnya. Bukan pergaulan bebas, bukan, tapi bebas untuk membangkitkan kreativitas dan prestasi santri. Itu ekskul terutama. Jangan sampai kalian hanya mendekam di kamar saja. Kalian hanya tujuannya saya hanya sudah mengikuti peraturan di pesantren aja. Sekolah ya sekolah, sholat ya sholat. Nggak mau berbaur ke teman-teman, nggak mau masuk dalam ekstrakurikuler, nggak mau mengikuti muhadharah. Nanti hasilnya pun sama, hanya paham itu saja. Ya, itu terkait ekskul di pondok pesantren Al-Musyarrafah ini. Selebihnya ada juga kewajiban bagi santri untuk menghafal Al-Quran, yaitu juz 29 dan 30. Ini wajib, mau santri baru dan santri lama, santriwan dan santriwati, seluruhnya wajib untuk menghafal juz 29 dan 30. Kenapa? Karena kalian itu dari pesantren. Kalau seandainya kalian tidak lulus dari pesantren, nggak hafal apa-apa. Apa bedanya dengan sekolah biasa? Tapi Ustadz, saya tuh pengen banget Ustadz hafal 30 juz. Bagaimana caranya Ustadz? Sedangkan yang wajib itu hanya 2 juz saja. Nah, nanti itu ada satu bagian namanya adalah tahfiz dan tahsin qiraatul Qur'anil Karim. Di situ akan diatur siapa saja orang yang mau fokus dalam bidang Al-Quran. Dia belajar kitab juga, tapi memfokuskan dirinya untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Ada, nanti kita akan atur. Ya, ini untuk kriteria menghafalkan Al-Quran. Dan yang terakhir dan yang lainnya itu adalah ada juga dengan menghafal mutun, nazam,
yang bisa disebut nagom, seperti abda'ul bismillahi wa rahmani wa birahimi daimul islami ilal akhir, sampai akhir. Itu nagom yang biasa santri sini hafalkan. Nanti akan dihafalkan oleh para santri baru juga. Jadi ketika kalian masuk pondok pesantren ini, tidak mungkin kalian tidak mengenal apa itu nagom atau mutun di buku Al-Majmu'. Ini di sini ada. Nah, saya juga punya bukunya, Al-Majmu'at. Di sini juga akan diajarkan bagaimana pembacaan nagom, mutun. Oke, sudah kalian. Juga nanti akan bertemu dengan kajian rutin per minggu bersama pengasuh, pemimpin sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Musyarrafah, Abinal Kiram Kiai Haji Ahmad Nawawi. Setiap apa tuh Ustaz? Setiap malam Jumat dan Sabtu pagi. Jadi nanti kalian semua akan mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Nawawi. Ya, kalau seandainya kalian ingin mencari berkahnya sang kiai, maka kalian harus serius dalam menuntut ilmu dari beliau. Berkah kiai, ridho kiai, insya Allah ridho juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ridho, Allah sudah ridho, maka jejakmu itu akan penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekilas kegiatan yang ada di pondok pesantren ini sebelum datangnya COVID-19. Sebelum datangnya online learning, itu tadi yang saya sebutkan. Ada muhadharah bertatap muka setiap minggu, ada ekskul basket, marawis, hadrah, futsal, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Ada juga menghafal tahfiz mutun di majmu'at, nagom, ya. Ada juga kajian bersama Abi di hari Kamis, malam Jumat, dan Sabtu. Itu ketika bertatap muka. Tapi ketika online learning ini kita belum bisa. Mungkin nanti akan diatur kapan bisa ngaji bersama Abi dan kapan kita membuka muhadharah, tapi dengan melalui online learning atau PJJ atau bahasa yang lain. Itu dia. Di sini yang santri baru dan santri lamanya akan memasuki kelas per kelas. Yang santri baru masuk ke kelas ula, kelas sahapan pertama. Yang tahun kemarin di kelas ula akan naik ke kelas wusto. Yang kelas wusto, yang dulu kelas wusto akan naik ke kelas uli. Yang dulu kelas kuliah akan masuk ke kelas takhasus. Nah, itu akan berjalannya waktu. Dan nanti akan ada takhasus awal dan takhasus tsani. Buat apa takhasus awal dan takhasus tsani? Yaitu ketika dari kelas kuliah naik ke takhasus, dia masuk ke takhasus awal. Nah, ketika sudah satu tahun di takhasus, maka masuk ke takhasus tsani. Tapi itu nanti ketika melihat perkembangan, memperhatikan perkembangan, apakah pemerintah mengeluarkan peraturan baru atau tidak. Kalau seandainya mengeluarkan peraturan baru, nanti kita akan ubah lagi online learning enggak. Online misalkan kita boleh bertatap muka, maka online learning terhentikan dan kita atur dan kita buat lagi program untuk bertatap muka. Sudah disiapkan, tinggal diterapkan saja. Tapi untuk saat ini kita akan menggunakan online learning. Gitu ya. Kelas ula, kelas usto, kelas kuliah, takhasus. Untuk takhasus awal dan takhasus tsani, insya Allah kita mulai di insya Allah kita mulai di semester 2. Seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai salah niat belajar di pondok pesantren ini. Jangan sampai niat kalian hanya mengikuti apa yang orang tua kalian mau. Boleh pertama dipaksa, karena dari awal dipaksa itu menjadi terbiasa. Tapi jangan karena terpaksa kalian ngikuti peraturan saja, jangan. Kalau kalian berniat untuk belajar pendidikan, mencari ilmu Allah dan ridho Allah, insya Allah apa yang kalian niatkan akan kalian dapatkan.
kalian berniat untuk mencari ilmu Allah, Allah pun akan memberikan ilmunya. Tapi kalau kalian niat, saya ingin pintar agama, saya ingin pintar, kalau hanya ingin pintar saja, nanti pun kalian akan mendapatkan apa yang kalian niatkan. Lalu nilai pesantrennya, lalu karakteristiknya, ya, makanya mencari ilmu Allah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'la'an di kalimat seperti itu. Jangan sampai seperti orang buta meraba gajah, hanya bisa membayangkan saja, oh gajah itu bentuknya seperti belalai, oh gajah itu bentuknya seperti bulat, tipis, karena tidak bisa melihat, hanya sekedar membayangkan saja. Jangan melihat titik pesantren ini dengan bayang-bayang khayalan saja. Rasakan pesantren, karena setiap pesantren mempunyai pendidikan kurikulum yang hebat. Ya, setiap pesantren pasti mempunyai pendidikan yang ketika kita lihat, ketika kita dengar, ketika kita rasakan, itu semua adalah pendidikan. Saya bingung Ustaz. Ya, saya pahit Ustaz, di mana-mana ngantri Ustaz. Mau makan ngantri Ustaz, mau ke kantin ngantri, wudhu ngantri, salah diomelin, subuh-subuh masih malam dibangunin untuk tahajud, dibangunin untuk sholat subuh. Biasanya di rumah saya sampai jam 6 Ustaz. Itu pahitnya. Tapi ketika manisnya, kalian pun akan menjadi mutafaqih fiddin, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari paksaan menjadi terbiasa. Jangan melihat pahitnya saja dan belum pernah merasakan hasil manisnya. Jadilah orang yang merasakan pahit lalu berujung dengan kisah yang manis. Contohnya seperti wudhu. Kalau tidak paham pondok pesantren ini, gak paham aturan pondok pesantren ini, gak paham apa yang ada di pondok pesantren ini, tak apa, gak apa-apa, kamu terus lanjut di pondok pesantren ini, belajar terus sampai paham. Tapi kalau sudah tidak percaya dengan pondok pesantren ini, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai tidak percaya dengan pondok pesantren ini. Yakin, percayalah, kalian tidak akan kelaparan, karena kalian di sini akan diberi makan. Kalian tidak akan miskin ilmu, karena pasti kalian akan diberikan ilmu, berbagai macam ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jangan sampai takut kudet. Apa itu? Kudet ya, kurang update. Di sini kalian akan dilatih dengan berbagai ilmu pengetahuan. Ada MTS, ada SMK. Insya Allah, apa yang kalian niatkan di pondok pesantren ini dengan i'la'an li kalimatillah berujung dengan kisah yang manis. Dapat dengan manis, Allah ridho dengan apa yang kalian lakukan. Itu ya. Jangan seperti orang yang wudhu. Kita mohon maaf kentut, perangin. Nah, tapi ketika kita wudhu, kok yang dibasuh muka? Kok yang dibasuh kok tangan? Kenapa enggak yang dibasuh tuh, mohon maaf, bagian belakang? Karena enggak paham, tapi dia yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia lakukan. Dia enggak paham, tapi dia percaya sama Allah. Seperti itu. Tapi kalau dia enggak percaya sama Allah, pada akhirnya dia enggak wudhu lagi, dia enggak sholat. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu adalah wudhu. Karena bingung, kok buang angin itu, mohon maaf, buang angin, kok kita wudhu? Yang dibersihkan muka, tangan, terus rambut, kepala ya, telinga dan kaki. Kenapa nggak bagian belakang? Maaf. Karena dia nggak percaya, akhirnya dia nggak wudhu lagi, dan dia berpaling dari Allah. Tapi kalau nggak paham, tapi dia percaya sama Allah, maka insya Allah Allah pun ridho, karena dia percaya sama Allah.
nggak paham pondok ini seperti apa, peraturan pondok ini seperti apa, tapi kalian terus lakukan, terus laksanakan karena percaya, yakin setiap apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar adalah sebuah pendidikan. Kalian percaya dengan pondok ini, insya Allah ada jalan, insya Allah Allah pun memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya, tetap semangat. Liyatafaqahu fiddin, dalam mencari ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan sampai seperti monyet yang memakan manggis dan orang buta yang meraba gajah. Jadilah diri kalian sendiri, niatkan di diri kalian untuk mencari ilmu Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Semangat. Selamat datang, ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren Al-Musyarrafah. Ini saja dari Ustadz. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari Ustadz pribadi, karena setiap manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ilham. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran ala kulli husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.